Oke, di video kali ini agak berbeda dari biasanya karena aku tidak akan membahas tentang properti. Tapi kita akan belajar instrumen investasi lainnya, yaitu cara cuan dengan membeli aset USD. Nah, bagi kalian yang pengguna Apple produk atau kalian sering banget movie maraton menggunakan Netflix atau kerja pakai Microsoft, hari gini kalian masih mau cuman jadi penggunanya aja. Tahu nggak sih sebenarnya kalian itu bisa dapat exposure ke saham teknologi tersebut dan raih cuan melalui investasi jangka panjangnya. Mau tahu caranya gimana? Simak terus videonya sampai habis. Hai calon miliarder, bagi yang belum kenal aku adalah Antoni Zorsono, seorang investor properti. Dan di channel ini biasanya aku sharing tentang motivasi, investasi, dan juga yang paling sering adalah properti. Jadi industri apapun tentang properti biasanya aku sharing di sini, termasuk life hacks yang bisa membuat kalian itu bisa membeli properti dengan nominal yang sangat minim atau bahkan bisa jadi nol. So buat teman-teman yang tertarik tentang itu semua, kalian itu masuk di channel yang tepat. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, pastikan subscribe karena di setiap minggunya itu selalu ada video baru. Dan buat yang sudah subscribe, thank you banget. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke materinya. Nah, bagi teman-teman semua, kenapa harus saham teknologi? Karena growth-nya itu selama 5 tahun belakangan yang paling tinggi. Anyway, aku juga tahu kalian yang nonton videoku ini sebagian adalah entrepreneur atau karyawan yang memang sudah disibukkan hari-harinya dengan pekerjaan. Nah, makanya sebelum buat videonya, aku sudah riset dulu sebenarnya cara untuk gampang dan raih cuan yang lebih gede, tapi tidak memakan waktu. Kalian itu tidak perlu yang namanya beli sahamnya mereka satu persatu. Kalian cukup dengan membeli saham gabungannya aja. Selain aset rupiah, ini kenapa kalian harus diversifikasi dan mempunyai aset USD juga. Nah, di Amerika sebenarnya tuh ada 3 indeks utama yang menjadi indikator investasi bagi pelaku pasar keuangan atau investor. Ketiga indeks tersebut yakni Dow Jones Industrial Average, indeks S&P 500, dan indeks Nasdaq 100. Tapi di video kali ini kita akan lebih fokus ke indeks S&P 500 dan indeks Nasdaq 100-nya aja. Sebelumnya, teman-teman pasti udah tahu ya kalau Amerika Serikat memiliki ekonomi terbesar di dunia. Dolar Amerika Serikat merupakan mata uang cadangan dunia dan merupakan mata uang yang paling berpengaruh di dunia. Pasar saham Amerika Serikat menyumbang 54% dari total dunia, yang artinya 7 kali lebih besar daripada Jepang, saingan terdekatnya. Nah, pasar keuangan Amerika Serikat ini sejauh ini merupakan pasar yang terdokumentasi terbaik di dunia. Hingga baru-baru ini, sebagian besar bukti jangka panjang yang dikutip tentang kinerja investasi historis hampir seluruhnya berasal dari pengalaman investasi di Amerika Serikat tersebut. Indeks Standard & Poor's 500 atau bisa dikenal dengan indeks S&P 500 adalah indeks yang berisi saham dari 500 perusahaan terbesar di Amerika Serikat. Pemilihan saham yang masuk ke dalam indeks ini umumnya berdasarkan kapitalisasi saham dari perusahaan yang bersangkutan. Namun demikian, komite juga mempertimbangkan beberapa faktor lain seperti likuiditasnya, klarifikasi sektor, jejak keuangan, jejak historis dari perdagangan saham perusahaan yang bersangkutan. Bisa dikatakan indeks S&P 500 memberikan gambaran umum mengenai pergerakan pasar saham di negeri paman Sam. Nah, perusahaan yang masuk di dalam indeks S&P 500 beberapa diantaranya yakni ada Apple, Microsoft, Amazon, dan lain-lain. Nah, untuk indeks Nasdaq 100 sendiri adalah indeks saham yang terdiri dari 2.500 saham perusahaan yang terdaftar dalam bursa saham Nasdaq. Nah, kebanyakan perusahaan yang terdaftar di dalam indeks ini adalah perusahaan-perusahaan teknologi. Termasuk di dalamnya adalah perusahaan pengembang perangkat lunak atau software, biotek, semikonduktor, dan jenis sektor lain industri teknologi. Pergerakan harga indeks Nasdaq 100 mencerminkan kinerja industri teknologi serta minat investor terhadap saham-saham yang sifatnya lebih spekulatif. Beberapa perusahaan yang masuk di dalam daftar indeks Nasdaq 100 yakni Tesla, PayPal Holdings, Netflix, Pinduoduo, hingga Amazon. Jadi, apakah kita masih perlu berinvestasi di market asing? Hal ini menurutku cukup bijak untuk kita melakukan diversifikasi portofolio investasi kita. Sekali lagi, kalian kalau penggunanya Apple, kalian pengguna Netflix yang selalu chill setiap harinya dan sehari-hari kerjanya itu udah pakai Microsoft, jangan
jadi penggunanya aja. Kalian bisa dapat exposure saham teknologi seperti mereka-mereka tadi, di mana dalam bursa Amerika saham-saham teknologi ini sudah maju pesat banget. Contohnya aja saham Microsoft yang sudah naik sekitar 470% hanya dalam waktu 5 tahun terakhir ini. Oke, aku akan ngajarin kalian tutorial cara membeli indeks saham melalui aplikasi Peluang yang sudah aku rincikan dan komprehensif. Pokoknya ini nggak ribet dan stepnya itu mudah banget. Yuk langsung aja masuk ke videonya. Nah, sekarang aku bakal ngajarin kalian step by stepnya. Caranya sebenarnya itu gampang banget. Kalian cukup download aplikasi Peluang. Nah, kalian downloadnya bisa di App Store atau di Google Store. Kemudian kebetulan kan kalau aku sudah verifikasi data, jadi aku udah ngelewatin itu semua. Teman-teman nanti cukup isi data diri sendiri, terus habis itu masukkan KTP-nya kalian. Nah, setelah itu teman-teman yang paling penting adalah untuk isi saldonya teman-teman. Nah, cara isi saldonya, kalian masuk di saldonya, kemudian pencet isi saldo, kemudian aku biasanya pakai transfer bank yang via Bank Permata. Nah, caranya gimana? Teman-teman cukup klik bank BCA-nya, kemudian nanti ada cara-caranya tuh, ada nomor rekeningnya juga. Jadi nanti teman-teman transfernya dari rekening pribadinya teman-teman. Kalau aku sih nggak dicampur ya, jadi biar nggak bingung. Nah, di sana nanti teman-teman sudah bisa langsung top up. Nah, kita coba untuk top up di angka 600.000 ya teman-teman ya. Nanti ada tulisannya ke rekening tujuannya tuh top up aku. Nah, di sana nanti teman-teman langsung transfer aja. Kalau aku masukin duitnya 600.000, ini buat teman-teman belajar juga. Kemudian isi data diri. Nah, kemudian udah top up ya. Ini kalau udah top up, di sini nanti langsung muncul uangnya teman-teman tuh langsung masuk tuh, cepet banget ya. Jadi langsung ini begitu transfer selesai dia langsung muncul. Nah, kalau nanti teman-teman mau beli langsung masuk yang di bagian berandanya. Kemudian kalau sudah ada portofolionya 600.000 ini, nah di sini teman-teman bisa lihat nih kinerjanya mereka selama satu bulan ke belakang, 3 bulan ke belakang, atau 1 tahun. Nah, kalau teman-teman lihat ya, kenaikannya cukup signifikan ya. Ada peningkatan itu, ada angkanya juga, naiknya itu berapa persen dari berapa ke berapa gitu kan. Terus dan kalau 5 tahun yang lalu pun juga bisa kelihatan ya angkanya berapa naiknya. Nah, di sini teman-teman bisa mulai untuk beli ya. Beli terus kemudian dengan menggunakan mata uang yang mana. Kalau misalkan tadi topannya di Indonesia, ya nanti di Indonesia. Nah, nanti teman-teman tinggal pilih unitnya berapa. Kalau misalkan sekarang itu tuh dipermudah banget. Jadi 0,1 aja teman-teman udah bisa beli. Misalkan aku mau beli di angka 0,5. Cuman biayanya 345.000 aja. Jadi masih minim banget. Kalau misalkan mau 0,1 bisa nggak? Bisa banget. 0,1 cuma 69.000. Jadi kalau aku coba yang kecil-kecil dulu di angka 0,5 itu 345.000. Kalau misalkan sudah, kita langsung swipe up to complete. Nah, sudah selesai. Ordernya sudah terpasang dan kita sudah bisa membeli. Nah, nanti teman-teman kalau mau jual juga gampang banget. Jualnya tinggal langsung pencet di jualnya. Tapi ini nggak bisa aku praktekin langsung karena ini kan ada spread ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita itu mau beli, ada angkanya kan di angka 48,17. Kalau misalkan mau jual di 46,39. Nah, jadi ini juga nggak bisa langsung kayak jual beli ya. Misalkan teman-teman mau tiba-tiba nggak sengaja pencet terus habis itu mau langsung jual, itu nggak bisa, pasti teman-teman rugi karena ini prinsipnya tuh kayak emas, kayak teman-teman beli emas. Jadi kalau teman-teman beli emas di toko emas saja harganya misalkan 100.000, tapi kalau teman-teman mau jual ya dia nggak mau, harganya tetap di 100.000, maunya di angka 80.000 gitu misalkan kayak gitu ya. Nah, tapi kan seiring dengan berjalannya waktu 1 tahun, 5 tahun, angka emasnya itu kan naik. Nah, kalau udah naik misalkan jadi 500.000, dijualnya di angka 480.000 atau 460.000, tetap harga beli sama jualnya itu naik terus. Kayak SP 500 ini juga naik terus setiap tahunnya kan, perusahaannya juga makin bagus, keuangannya juga makin bagus, terus habis itu ya naik terus lah. Nah, di sini teman-teman setelah membeli ya teman-teman bisa milih ya, antara teman-teman sudah stop aja mau beli sekali atau setiap bulan nabung terus. Karena kalau teman-teman nabung ya teman-teman bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dibandingkan teman-teman ya nabungnya di deposito. Kalau aku sih daripada nabung di deposito jauh lebih mending aku nabungnya di sini. Buat teman-teman yang masih ragu, investasi di peluang ini bisa dilakukan oleh siapa aja, terutama untuk kamu yang tertarik nih.
untuk mendiversifikasi portofolio ke aset global, terutama investor yang tertarik untuk berinvestasi di Amerika Serikat. Optimis akan pentingnya teknologi di masa depan dan ingin mengambil bagian dari pertumbuhan perusahaan yang berbasis teknologi, telekomunikasi, dan bioteknologi, tapi tidak mau pusing untuk melakukan filter saham karena banyaknya saham di Amerika Serikat. Atau untuk kalian yang ingin melakukan diversifikasi di luar kelas aset yang lebih stabil, misalnya portofolio deposito atau reksadana yang berpendapatan tetap. Atau kalian juga yang ingin berinvestasi jangka panjang, sebab produk indeks dalam pilihan terbaik untuk diversifikasi ketimbang berinvestasi di beberapa saham tunggal. Jadi mending mana nih? Indeks Nasdaq 100 atau indeks S&P 500? Nah, semua tergantung preferensi masing-masing nih. Kalau kamu menginginkan diversifikasi global dengan potensi pengembalian jangka panjang yang lebih tinggi dan volatility-nya lebih rendah, maka kamu dapat mempertimbangkan untuk memasukkan 10-20% dari alokasi ekuitasmu ke dalam indeks S&P 500. Tapi jika kamu ingin menargetkan pengembalian yang lebih tinggi dan siap dengan volatilitas yang lebih tinggi, maka kamu dapat mempertimbangkan untuk menginvestasikan 10-20% ke alokasi ekuitasmu di indeks Nasdaq 100. Ini untuk mereka yang bersikap bullish pada perusahaan teknologi. Investasi di salah satu indeks akan membantu kamu untuk mendiversifikasi resiko investasi dan juga memberimu manfaat depresiasi rupiah. Di peluang kamu bisa membeli indeks S&P 500 dengan harga yang lebih terjangkau karena minimum pembelian di peluang hanya 0,1 unit aja, atau sekitar dengan 70.000 untuk indeks S&P 500 dan 300.000 untuk indeks Nasdaq 100. Kamu juga bisa langsung melakukan transaksi dengan rupiah dan dolar AS di peluang. Di peluang, investasi yang ditawarkan itu dalam micro E-mini S&P 500 Index Futures yang merupakan produk berjangka yang diperdagangkan di Chicago Mercantile Exchange. Aturan trading lebih lengkapnya bisa dibaca di syarat dan ketentuan peluang ya guys. Anyway, buat teman-teman di peluang itu teman-teman gak perlu khawatir ya. Dia sudah aman banget karena sudah bekerja sama dengan PT PG Berjangka, pialang berjangka yang memiliki izin PALN dari Bapepti. So, investasi di sini itu bener-bener super aman duitnya. Oh ya, kalian jangan lupa pakai kode referral yang ada di bawah ini ya, karena kalian bisa mendapatkan promo bonus 15.000 dan kalau kalian pakai kode promonya bisa dapat up to 1 juta. Jadi udah paham kan, investasi pasti punya resiko, tapi resiko itu bisa diperkecil kalau kita itu mendiversifikasi aset portofolio kita, salah satunya ke saham Amerika. Mau beli indeks Nasdaq 100 ataupun indeks S&P 500, diversifikasi portofolio ke indeks saham global jadi mudah cuman di peluang. Download peluang sekarang juga.